Markus pasal 14 ayat pertama. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Yohanes pasal 12 ayat yang pertama sampai 8. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus, yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Oke, shalom semuanya. God bless ya. Happy Easter. Selamat Hari Paskah. Nah, kami sengaja tidak mengadakan ibadah Paskah. Kami tidak merayakan Paskah karena kami berkomitmen untuk memberitakan Injil, tidak menginjak atau tidak memasuki pelayanan-pelayanan penggembalaan. Dan Tuhan teguhkan komitmen kami. Sehingga penggembalaan kami akhirnya kami serahkan. Dan terjadi beberapa hal, akhirnya kami terbebas dari penggembalaan. Sejak hari ini, saudaraku. Namun beberapa bulan yang lalu memang secara bertahap kami mengurangi peran kami di penggembalaan. Sehingga akhirnya domba-domba kami serahkan kepada Tuhan. Dan kami dengan tim masuk di dalam real arena pelayanan penginjilan dengan memberitakan Injil, saudaraku. Sehingga sejak hari ini Smart People Church itu mengkhususkan diri untuk mengambil bagian pelayanan di ladang penginjilan Tuhan. Khususnya hari ini kami di media sosial. Namun tidak tertutup kemungkinan kami juga akan bergerak dalam pemberitaan Injil
melalui gereja-gereja yang melayani di bidang pengembalaan. Sehingga Injil kami dapat beritakan di media sosial, juga kami beritakan di pelayanan-pelayanan gereja yang ada, khususnya di Indonesia. Gitu saudaraku. Kami juga mengundang pembicara dari segala aliran, kami juga mengundang pembicara dari luar negeri, dan sebagainya. Sehingga pelayanan ini secara perlahan terus bertumbuh, tetapi Allah, yaitu Tuhan kita, mengarahkan semakin tajam, semakin dalam di dalam pemberitaan Injil melalui pengajaran-pengajaran di mana guru-guru, di mana hamba-hamba Tuhan, di mana anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan, baik yang full time, baik yang menyerahkan hidup sepenuhnya melayani Tuhan, baik yang masih bekerja di dunia perdagangan, perkantoran, dan sebagainya, semuanya kami undang untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Amin saudaraku. Nah, hari ini kami akan memulai dengan namanya pesan-pesan Tuhan, di mana Alkitab mencatat Tuhan Yesus berkata untuk pada waktu 6 hari sebelum hari Paskah, di mana ada sebuah peristiwa yang dicatat oleh Alkitab yang menjadi pesan sebelum perayaan Paskah orang Yahudi. Orang Yahudi berbicara tentang bangsa yang sungguh-sungguh dengan Allahnya, tetapi akhirnya menolak Yesus. Banyak sekali di dalam dunia kekristenan, anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan, akhirnya menolak pelayanan-pelayanan yang memang di mana Tuhan bekerja dengan cara yang tidak seperti biasanya. Kedua-duanya dipakai Tuhan. Ada hamba-hamba Tuhan yang punya cara sendiri. Ada peristiwa di mana Yesus meludah ke tanah, lalu mencampurnya ludahnya dengan tanahnya, di mana orang buta itu tercelikkan matanya. Ketika tanah dengan ludah itu, ludah yang dipenuhi dengan tanah, itu dioleskan di matanya. Nah, demikian juga hari ini, banyak orang salah kaprah, salah mengira bahwa pelayanan itu stagnasi di satu titik. Pelayanan itu harus begitu terus. Memang ada yang stabil, seperti Musa di padang gurun. Allah bekerja dengan stabil, walaupun ada beberapa variatif yang Allah kerjakan dari peristiwa demi peristiwa. Tetapi ketika Yesus lahir dan Yesus melayani di bumi, sangat banyak hal-hal yang di luar kebiasaan. Hal-hal yang tidak seperti biasa Yesus lakukan. Yesus mengajar di bait Allah, Yesus mengajar di halaman bait Allah, Yesus juga mengajar dari danau, dari rumah ke rumah, bahkan di jalan-jalan, memasuki tempat-tempat sakral orang Yahudi, di mana ada orang sudah 38 tahun ingin disembuhkan. Tuhan berkata, orang itu sembuh. Perwira Kapernaum, di mana hal itu tidak dikerjakan oleh para rabi, para imam-imam Yahudi, ahli-ahli Taurat. Mereka benar-benar mengasihi Tuhan, tapi mereka tidak siap untuk perubahan. Ada juga yang akhirnya menyiapkan diri untuk perubahan, di mana ada pemungut cukai, ada ahli Taurat, ada imam-imam kepala yang bertobat. Bertobat dalam arti kata menerima perubahan. Mereka tidak berdosa, tapi mereka tidak bisa melihat kehadiran Yesus dalam wadah yang lain, dalam bentuk yang lain, dalam cara bekerja yang lain, dalam pola pemikiran yang lain. Di mana pada suatu kali Yesus demikian mudah mengampuni perempuan yang kedapatan berzina, yang hukum oleh orang Yahudi, hukum oleh ahli Taurat, imam yang kepala, yang dari Allah hukumnya harus dilempari batu sampai mati. Tapi Yesus membebaskan orang itu dengan hikmat. Siapa yang merasa paling tidak berdosa, dia melempari batu pertama kali. Dan ditulis dari yang paling tua, satu persatu meninggalkan Yesus. Meninggalkan perempuan itu.
Sehingga Yesus bertanya pada perempuan itu, "Hai perempuan, di manakah mereka?" "Mereka sudah pergi, Tuhan." Perempuan itu memanggil Yesus Tuhan yang tidak mengenal Yesus adalah Tuhan. Perempuan yang berdosa kedapatan berzina, selingkuh mungkin, perek mungkin, pelacur jalanan mungkin. Posisi yang betul-betul tidak baik seperti Maria Magdalena. Tapi Yesus begitu mudahnya mengampuninya. "Kamu sudah diampuni, jangan melakukan lagi." Mudahnya seperti itu. Tapi setelah itu perempuan itu juga berjalan hidup bebas. Ya pasti menyembah Tuhan, masih mengikut Tuhan. Hal-hal gini yang luput daripada pengamatan ahli Taurat, imam-imam kepala. Sehingga hari ini kita belajar, sebelum Paskah terjadi, kita harus menyiapkan diri akan perubahan. Kita hari ini belajar tentang Yudas. Yudas melakukan hal yang baik. Dia bendahara Tuhan. Dia yang menyimpan uang Tuhan, dibagi pada orang miskin. Tapi Yesus menerima bahwa minyak yang mahal, yang untuk mengurapi Yesus, yang Yesus sebut, perempuan itu sudah berbuat baik. Nanti ini dikenang untuk dia loh. Sehingga banyak juga anak-anak Tuhan, pasangan hidup kita, suami kita, istri kita, anak kita, yang kayaknya berlebih-lebihan deh untuk melayani Tuhan. Kayaknya berlebih-lebihan deh kamu kalau ke gereja. Kayaknya berlebih-lebihan deh kalau kamu berdoa. Kayaknya berlebih-lebihan deh kalau kamu tuh baca firman sekian jam setiap hari. Kayaknya berlebih-lebihan deh kamu punya iman sama Tuhan. Tapi Tuhan Yesus hari ini berkata, dari kisah ini, biarkan dilakukan perempuan itu. Karena dia melakukan hal yang baik. Hal yang memang untuk aku. Dan itu akan dikenang selama-lamanya. Yesus langsung memberikan upah kepada perempuan yang berdosa ini. Ada lagi perempuan yang menangis di kaki Yesus yang terkenal berdosa di kota itu. Yesus diundang oleh orang Farisi, orang kaya. Yesus tidak berubah, tidak mengikuti aturan-aturan orang Farisi. Yesus diutus khusus. Orang Farisi masih ada sampai sekarang, ahli Taurat masih ada, imam kepala masih ada. Tapi semua itu cuma dibenarkan sama Tuhan. Tuhan butuh orang-orang yang dipersiapkan Tuhan dan mau mempersiapkan diri dan bersiap untuk perubahan-perubahan Tuhan kerjakan dalam hidup dia. Segala sesuatu yang berbeda untuk orang lain. Yesus berkata kepada Barnabas dan Paulus terhadap 3 penatua, Petrus, Yohanes, Yakobus, termasuk para rasul, khususkan mereka untuk aku. Barnabas, Paulus dipanggil khusus, di mana Petrus salah paham di Galatia 2. Petrus tidak mengerti, Petrus tetap tidak mau duduk makan bersama orang-orang di luar Yahudi. Paulus memuridkan orang di luar Yahudi, memberitakan Injil, memenangkan jiwa di luar Yahudi. Petrus terpengaruh. Sehingga pelayanan Petrus, kalau boleh saya tafsir itu boleh ya saudaraku, tapi nggak boleh menyimpang dari Alkitab. Bahwa Petrus tetap terpengaruh dengan adat istiadat orang Yahudi. Itu Yesus ngomong tentang mencuci tangan. Kenapa murid-murid makan tidak cuci tangan? Yesus menerangkannya kepada murid-murid, tidak menerangkan kepada orang-orang yang bertanya itu. Dia cuma menjawab. Tapi Yesus ketika bersama murid-murid di tempat yang sepi, dia terangkan. Nah, semua dilakukan Yesus di luar kebiasaan. Seperti Barnabas, Paulus melakukan pelayanan yang di luar kebiasaan, dikhususkan. Elia dikhususkan. Elia dipersiapkan sebelum Paskah. Yang akhirnya menguburkan Yesus. Lalu dibangkitkan Paskah. Elia kita nggak tahu dari mana, masa lalunya gimana, keturunannya apa, kita nggak pernah tahu. Cuma ditulis Elia dari Tisbe. Kita semua punya tafsir sendiri dari sejarah gereja, dari historikal,
dan sebagainya. Semua benar. Tapi apakah itu berbuat baik untuk Yesus? Sehingga para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, mereka punya seringkali pola-pola tersendiri dalam melayani Tuhannya. Kita harus bersiap menerimanya. Tapi yang penting nama Yesus yang diagungkan, ditinggikan. Cara boleh segala macam. Cara melayani Tuhan itu sama dengan yang namanya seluruh bangsa di bumi ini awalnya diserahkan bahasanya. Membangun Babel untuk mencapai Allah. Kitab Kejadian pasal 10. Akhirnya mereka punya bahasa sendiri-sendiri. Orang Surabaya, khususnya saya dari Surabaya, kalau menyapa teman cak cok, itu bukan makian. Itu panggilan mesra, besti. Kalau yang di dunia media sosial, kalau di dunia pacaran bebek, bebay, coy. Ada lagi yang anak-anak Bandung, anak-anak Jakarta. Maaf saudaraku, saya ucapkan bukan untuk binatangnya, enggak. Saya perhatikan, saya mengamati budaya. Anjir, anjing sia. Tapi temannya ketika mendengar ucapan anjing itu bukan dia dipanggil anjing. Yang mengatakan anjing ini menyatakan kekagetannya. Atau ketidaksetujuannya. Jadi kata-kata anjing itu punya arti yang sangat banyak di dunia milenial. Anak-anak muda sekarang. Keluar anjing terus. Tapi dengan teman karibnya. Tapi kalau dengan orang tua, dengan orang yang baru dikenal, teman yang baru kenal, mereka tidak akan ucapkan anjing. Bahasa khusus di antara mereka. Sehingga di dunia ini, di dunia pelayanan juga sama. Ada bahasa khusus di antara namanya mereka. Antara pelayan Tuhan dengan pelayan Tuhan yang lain. Gereja Tuhan dengan gereja Tuhan yang lain. Antara satu dengan lain di dalam sebuah gereja. Mereka punya yang namanya kode pribadi. Suami istri punya kode pribadi. Kalau melirik begini artinya apa, ngomong ini langsung nangkep artinya apa. Melalui pergaulan yang panjang. Menyatakan kekariban, kedekatan. Sehingga ada orang-orang menyatakan dengan cara pelayanan kedekatannya dengan Tuhan. Di mana kita lihat lebay banget. Bahkan cenderung mengatakan tidak alkitabiah. Kita nggak usah mengikutinya, tapi kita melihat dan menerima karena yang dilakukan untuk Yesus. Kecuali ada motivasi lain, ada dasar-dasar yang lain, ada keinginan yang lain. Nah itu yang salah. Kalau semuanya ditujukan vertikal kepada Yesus, apalagi kalau itu menuju Paskah. Kan Yesus disalibkan Jumat Agung. Kamis Putih perjamuan kudus. Kalau pelayan Tuhan, hamba Tuhan, anak Tuhan ini dengan pola dan caranya mengikut Tuhan itu dia menyalibkan keinginannya, dia menyangkal dirinya, ya enggak apa-apa. Contoh cerita yang namanya obor Asia Jonsung. Penginjil dari Tiongkok. Sekolah di Jerman dapat S3 ahli nuklir yang diminta pemerintah Jerman. Jerman memang pencipta nuklir, saudaraku, untuk peperangan ya. Jonsung sekolah di sana dapat ijazah S3. Dalam perjalanan pulang naik kapal laut, saat itu belum ada pesawat udara, di tengah jalan dibuang ijazahnya. Allah memanggil dia menjadi seorang rasul, penginjil, obor Asia. Salah satu Indonesia, di mana saat itu para pedagang khususnya dari orang-orang Chinese yang berdagang buka toko, itu tutup toko ngikutin KKR-nya Jonsung. Saya mendengarkan kesaksian dari seorang yang udah tua, seorang hambatan yang udah tua yang saat itu mengalami kebangkitan dari Jonsung. Tahun 70-an, tahun 60 lebih itu Jonsung masuk Indonesia. Jonsung meninggalkan keluarga sampai ke Mongolia. Jonsung punya cara
Johnson kena kanker paru-paru. Dia berjalan di tandu, dia KKR di mana-mana. Allah bekerja luar biasa. Ada kebangkitan rohani di tempat-tempat di mana Johnson berkhotbah. Saudara bisa searching cari The Memory of Johnson. Obor Asia. Johnson khotbah itu diikat di tandunya dia. Badannya supaya jangan jatuh. Dia khotbah itu kalau tentang bicara lembu dia pakai tulang lembu. Merpati dia pakai merpati. Saya pernah mendapatkan seorang Romo Lulus namanya. Seorang hamba Tuhan dari aliran Katolik. Aliran saya bilang memang gereja Katolik, saudaraku. Sama semua Yesus yang disembah kok. Beliau juga pakai cara yang sama. Memakai benda-benda untuk menyatakan, menerangkan kebenaran Alkitab. Tapi untuk Tuhan gak apa-apa. Johnson Obor Asia, di mana ketika ada khotbah lawatan Allah terjadi banyak kebangkitan rohani. Sampai hari ini kita menuainya. Di mana saat itu salah satu kotanya Surabaya. Kegemparan terjadi, Allah bangkitkan yang namanya sakit, yang buta. Banyak mujizat terjadi, di mana akhirnya mereka yang dari keturunan Chinese itu berbondong-bondong mengikuti kebaktian Johnson, saudaraku. Sakit khotbah, udah busuk paru-parunya. Berobat dulu kek. David Livingstone, Rasul Afrika. Di mana pesisir timur Afrika dibebaskan dari perbudakan karena seorang misionaris dari Inggris yang bernama David Livingstone. Ditulis tinta emas sejarah dunia. Diakui ketika dia mengajukan diri sebagai seorang misionaris, dia sekolah untuk menjadi seorang misionaris. Adiknya ini yang seorang dokter itu bertanya sama dia, nggak boleh lah ceritanya. Tetapi karya daripada David Livingstone hari ini diteruskan oleh Reinhard Bonnke, Suzette Hetting, dan banyak penginjil-penginjil. David Livingstone meninggalkan keluarga di Inggris. Istrinya menyusul 40 hari mati kena malaria. Tangan buntung karena digigit singa, mata buta kecantol pohon, ranting. Mati duduk ketika sedang berdoa pagi hari. Ketika orang-orang di sekitar dia mencari dia kok belum keluar dari tempat dia tinggal, tempat dia tidur. Ketika pintu dibuka dia udah mati, dipanggil pulang. Tapi Afrika dimenangkan oleh salah satu misionaris yang meninggalkan keluarga, meninggalkan Inggris. Saya juga bertemu di Indonesia, waktu itu kalau seingat saya di Magelang. Ada seorang hamba Tuhan dari Amerika dengan istri yang membangun pelayanan itu melalui literatur buku. Jadi traktat-traktat yang disebarkan salah satunya. Anak-anaknya semua di Amerika. Mereka setahun sekali pulang, kurang lebih di Amerika 2, 3, sampai 4 bulan. Habis itu mereka kembali ke Indonesia. Suami istri. Kalau seseorang yang membangun keluarga dengan baik, kalau seorang yang mendalami bidang psikologi anak akan menolak. Nggak bisa. Anak nggak bisa ditinggalkan orang tua. Tapi panggilan demikian kuat memanggil hamba-hambanya. Walaupun kita juga mungkin tidak setuju. Tapi kita harus menerimanya sebagai kebenaran, saudaraku. Itulah Yesus. Itulah yang menjawab pertanyaan, kenapa Yudas itu sudah tahu akan mengkhianati Yesus. Yesus tahu. Kenapa Yesus tetap dipanggil. Dan di Yohanes pasal 10 ini, di Yohanes yang menceritakan tentang minyak narwastu perempuan yang mengurapi Yesus, itu dijelaskan kesalahan Yudas. Yudas mencuri uang kas. Kan Yesus sebelumnya tahu. Nah itu kita belajar pengenalan akan Allah. Dari Allah yang kerjakan yang tidak stagnasi. Yang berbeda.
Yesus memberi kesempatan pada setiap orang untuk meninggalkan kejahatannya. Yesus memberikan anugerah yang sempurna pada setiap orang untuk menerima dia, untuk mengikuti dia dan melayani dia. Yudas mengikuti fase menerima Yesus sebagai Tuhan, mengikut Yesus dan menerima pelayanan Yesus. Tapi Yudas tidak meninggalkan kejahatan masa lalunya. Di mana Yudas itu sering mencuri uang kas. Sebelum ikut Yesus, Yudas itu seorang pencuri uang. Gampang aja. Sehingga Yesus punya satu karakter. Kita mengalami pengenalan akan Allah melalui satu cerita tadi. Dan satu cerita lagi. Di mana seorang yang kedapatan berzina langsung diampuni. Yesus memberikan anugerah yang sempurna, kesempatan melalui pengampunan yang sempurna, tapi diiringi dengan peringatan. Hai perempuan, di mana mereka? Mereka sudah pergi Tuhan. Perempuan itu menerima Yesus sebagai Tuhan, mendapat kesempatan, dia pakai kesempatan itu. Tapi ada peringatan untuk mengikut Yesus. Jangan kamu ulangi lagi. Setelah itu tidak ada cerita lagi. Maka imam-imam kepala ahli Taurat itu memberontak. Orang Farisi menguji Yesus. Kalau dia seorang nabi, dia tahu perempuan ini. Apa latar belakangnya. Seringkali kita tidak sadar ketika kita menolak sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak kita, kita dipenuhi kecurigaan. Dan lebih celaka lagi, kecurigaan itu akan melompat. Kita mencurigai Yesus. Kalau Yesus tahu kenapa nggak lakukan ini? Kenapa Yesus setujui ini? Kenapa Yesus ampuni perempuan ini? Kita mencurigai Yesus. Bukan mau belajar dari Yesus, tapi menguji Yesus. Ketuhanan daripada Yesus, kita copot dalam hati kita. Yesus tidak menjadi Tuhan lagi. Kita menjadi setara dengan Tuhan. Kalau menjadi anak, tanya, kenapa ya Papa? Kalau menjadi sahabat, ngapain lu lakuin itu? Bertanya, bukan menguji, pingin tahu. Kenapa? Percaya, kalau udah menguji, kita memasuki area-area pemahaman karena kita sudah meragukan. Meragukan kita, kepercayaan kita kepada Yesus. Meragukan kita, diri kita sendiri kita ragukan. Kenapa aku ikutin pelayanan? Kenapa aku ikut Yesus? Ikut Yesus ternyata nggak diberkati. Ikut pelayanan ternyata orang ini begini. Aku ada di gereja ini, ternyata gereja ini bagusnya cuma begini. Ternyata di dalamnya begitu. Kita dipenuhi kecurigaan. Yesus pribadinya tidak curiga. Dia mengungkapkan kesalahanmu. Kita kan ikut Yesus mau diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya dia. Kita akan dipulihkan menjadi Adam kedua. Yang tidak melakukan dosa lagi. Butuh waktu. Ada fase di mana kita menjadi curiga. Menjadi setara dengan Yesus. Kita menjadi menolak, tidak menerima. Lalu kita tidak mau lagi. Tidak mau ikut Yesus. Pindah perahu. Tidak mau ikut Yesus. Udah gak usah ke gereja-gerejaan. Gak mau melayani lagi. Karena memang kita sudah sedang melalui fase ini. Tidak bisa menerima perubahan yang Yesus lakukan. Baik terhadap diri kita sendiri. Baik terhadap keadaan yang mendatangi kita. Baik terhadap apa yang kita sudah lalui dan akan lalui. Kita tidak siap merubah diri. Ketika gonjangan terjadi, ketika next level, ketika harus yang namanya dirapikan, ranting yang berbuah akan dibersihkan, pohon yang tidak berbuah akan dikapak. Pohon yang bukan ditanam oleh Bapa baru dicabut beserta akar-akarnya. Kalau nggak berbuah ranting, itu ya dipotong dari pohon. Supaya nanti keluar ranting yang baru. Ranting yang berbuah tidak dipotong. Tapi dibersihkan supaya lebih banyak buahnya.
Kalau pohonnya tidak berbuah, ditebang, kapak di akar pohon. Supaya nanti keluar yang namanya tunas yang baru di akar yang sama. Sehingga hidup ini kita akan melalui fase demi fase mengikut Tuhan. Yang namanya perjanjian lama katakan dimurnikan. Setelah itu baru masuk di dalam pemurnian yang sedang berjalan. Sedang diberkati. Ujian itu datang. Awalnya untuk menerima hal yang baik yang indah. Selanjutnya ujian datang ketika yang baik yang indah udah datang. Di mana pelajaran kita belajar dari bangsa Israel di tanah perjanjian. Oleh karena tidak punya pemimpin, akhirnya menyembah dewa-dewa bangsa Kanaan. Mereka ditawan bukan oleh Mesir, bangsa-bangsa Kanaan. Mereka tidak kembali kepada kehidupan yang lama, tidak punya duit, ketika sudah punya duit karena sudah melakukan firman, sudah diuji soal duit, nggak ada masalah dengan duit. Tetapi nanti oleh karena punya duit, akhirnya selingkuh, akhirnya nggak mau pelayanan. Kita sedang dimurnikan ketika sedang menerima tanah perjanjian, sedang menerima janji Tuhan, sedang menerima berkat-berkat Tuhan. Inilah kontekstual Alkitab di dalam perjalanan hidup orang Kristen. Sehingga hari ini kita belajar saudaraku. Bahwa di mana kita ada fase-fase, ada perubahan-perubahan. Kita harus menyiapkan diri. Kita harus siap-siap. Sehingga kita tidak menolak segala sesuatu yang tidak sesuai kebiasaan. Tidak sesuai apa yang ada. Tidak sesuai dengan sekeliling kita ini yang biasa kita terima. Itu namanya bertumbuh dalam iman. Setelah itu kita masuk lagi menjadi dewasa dan matang di dalam panggilan Dia. Yang pertama kita menerima yang namanya anugerah yang sempurna. Menerima Yesus, mengikuti Yesus, melayani Yesus. Setelah itu diam di dalam panggilannya. Yang melayani diam dalam pelayanan. Yang bekerja diam dalam pekerjaan. Yang sudah berkeluarga diam di dalam keluarganya. Nah itu akan mendapatkan ujian dan pencobaan dari iblis. Yesus ketika melayani diuji iblis gak saudaraku? Ayo jawab. Bercanda ya. Yesus diuji ketika Petrus melarang dia masuk Yerusalem. Kenapa Yesus memanggil Petrus itu iblis? Ini. Karena di dalam Petrus sudah ada pikiran iblis. Nyah kamu iblis dari hadapanku. Yang kamu pikirkan, pikiran manusia. Petrus menyerap pikiran iblis. Hati-hati dengan panah api dari si jahat. Milikilah pikiran Kristus. Nah kalau kita sambungkan parsel ini, ketemu. Artinya, betapa pentingnya kita belajar Alkitab, tekun mendalami firman Allah. Sehingga akan mengeluarkan madu yang manis, membuat rohani kita, roh kita, iman kita sehat. Pekerjaan kita sehat, hidup kita sehat, keluarga kita sehat, imannya. Pelayanan kita sehat, iman di dalam pelayanan kita. Musim selalu berganti. Kita siap menerima goncangan. Badai yang mendadak padahal diajak menyeberang ke Gerasa. Petang hari kan aman ada Yesus. Tapi air semakin penuh di perahu dan mau menenggelamkan perahu, Yesus nggak bangun. Marahlah murid. Yesus cuma ngomong, di mana kepercayaanmu? Hai orang kurang percaya. Dia bentak, dia hardik. Hai badai berhentilah, hai angin berhenti. Berhenti. Murid bilang, ini orang apa ini? Murid tidak siap menerima perubahan dari keadaan sekelilingnya. Petrus tidak siap menerima dari keadaan sekelilingnya di mana Yesus punya peran penting dalam hidupnya. Aku harus masuk Yerusalem, harus mati. Petrus memegang tangan Yesus menanya, kamu gak boleh mati Tuhan. Nyah kamu iblis dari hadapanku. Apa yang kamu pikirkan? Itu adalah pikiran manusia, bukan pikiran Allah. Kamu dipengaruhi iblis, pikiran manusiamu, hawa nafsu dagingmu, bukan dari roh. Itu
menguasai kamu Petrus. Karena itu dari iblis. Yesus dicobai iblis. Allah Bapa izinkan untuk mengajar kepada kita betapa kuatnya sauh bagi jiwa Yesus. Bagaimana dia punya emosi, perasaan dan pikiran. Walaupun ketika masuk taman Getsemani, ketakutan, keluar keringat seperti darah, sedih mau mati rasanya. Ditulis sangat sedih. Murid-murid tertidur merasa aman nyaman bersama Yesus. Enggak taunya Yesus bergumul luar biasa. Jadi saudaraku nyimbang dikit ya. Jangan main-main dengan pemimpin rohanimu. Jangan-jangan pemimpin rohanimu seperti Yesus yang bergumul setengah mati di taman Getsemani. Tapi menjauh dari murid-muridnya. Cuma 3 murid yang dikasih tahu. Yang diajak bareng. Itu ketiduran. Yesus keluar keringat kayak darah. Murid-murid gak tahu. Sangat sedih mau mati rasanya. Murid-murid gak tahu. Kenapa? Tidur. Pengenalan akan pribadi Tuhannya belum dalam. Yesus diuji. Dimana membukakan mata rohani kita. Petrus ternyata dikuasai iblis, Allah Bapa izinkan untuk menyatakan Yesus itu bagaimana peran di dalam dirinya. Dia dipengaruhi oleh pikiran-pikiran Allah. Yang kamu pikirkan pikiran manusia, bukan pikiran Allah. Kamu menjadi satu batu sandungan buat aku. Nah ini penting saudaraku. Sehingga hidup kita bersama Yesus, kita akan menerima anugerah. Tetapi kita akan mengalami ujian demi ujian, perubahan demi perubahan, next level. Tingkat rohani, tingkat kehidupan, tingkat hubungan suami istri, pemulihan dari kerusakan masa lalu yang harus mendapatkan inner healing. Diajar Tuhan bagaimana inner healing, bagaimana healing buat diri sendiri, menyehatkan jiwa. Banyak hal bisa digali dari Alkitab. Dan Alkitab itu selalu mengadakan perubahan dalam diri kita. Hari ini kita membaca satu ayat mendapatkan mengerti sesuatu. Mungkin 3 tahun, tahun depan, bulan depan, bahkan esok hari. Kita baca yang sama, kita mengerti yang lain. Karena Alkitab itu hidup. Alkitab itu selalu mengeluarkan buah-buah yang manis. Alkitab itu tahu apa yang kita butuhkan hari ini. Esok dia tahu apa yang kita butuhkan esok. Sehingga betapa pentingnya kita mendengarkan pemberitaan firman Allah. Betapa pentingnya kita mendengarkan firman Allah. Betapa pentingnya kita menyelidiki dan merenungkan firman Allah. Karena itu kekuatan bagi jiwa kita. Emosi, perasaan, dan pikiran. Yang akan selalu mengganggu dan seringkali berseberangan dengan firman Allah. Seringkali menolak kehendak Allah yang berubah-ubah. Karena iblis menerapkan strategi yang berubah-ubah juga. Manusia-manusia jahat, bisnis-bisnis yang jahat, yang dengan manusia jahat, yang semuanya itu dikandilkan oleh roh-roh jahat, itu akan selalu mengubah strategi. Dia tidak cuma seperti ceritanya itu kalau film horor pocong gitu ya. Cekluk, cekluk, ikut kamu gitu. Enggak. Vampir. Yang ditempelin kertas lalu berhenti. Tidak. Hanya Roh Kudus yang mengilhami firman Allah. Yang disampaikannya melalui berbagai cara masuk ke dalam telinga kita. Diam di dalam pikiran dan memengaruhi hati kita. Itu yang akan menyelamatkan kita. Dan membawa kita higher to higher. Dari kemuliaan menuju kemuliaan. Karena kita menghadapi goncangan, ujian, dan pencobaan, saudaraku. Nah, inilah yang mengawali bagaimana kita belajar firman Allah bersama-sama. Kita akan menyelidiki, kita akan membongkar, kita akan membahas, kita akan mengupas, kita akan mendalami. Dan kita mau belajar diilhami Roh Kudus untuk menerima pesan-pesan Tuhan. Melalui setiap kebenaran firman Allah yang setiap saat Tuhan sampaikan. Di mana kita membutuhkan setiap hari. Saat pagi hari Tuhan, ku datang sembahmu. Gitu saudaraku. Itu pelajaran tentang doa pagi, penyembahan pagi hari. Penting untuk mendengarkan apa yang Tuhan lakukan untuk kita. Kadang dia bicara, kadang dia jamah hati kita.
Kadang dia ingatkan kita. Kadang kita beri kesempatan menaikkan doa-doa permintaan. Semuanya fluktuatif, semuanya variatif. Semua penuh dengan inisiatif. Karena Allah itu dinamis. Allah enggak mati. Allah kita bukan Allah patung yang disembah enggak bisa bicara. Allah kita bukan Allah yang kita gendong bawa kemana-mana menjadi jimat. Yang menyelamatkan kita. Allah itu enggak, kita harus menuju ke suatu tempat. Di mana kita menyembah Dia di sana baru kita mendapatkan Allah. Sehingga kalau orang Kristen pergi ke Holy Land, itu cuma yang namanya Holy Tour. Jadi tour yang memang holy, tapi tidak mendapatkan Tuhan di sana. Bukti kuburnya Yesus, saya pergi. Banyak hal di mana bukti-bukti sejarah sampai hari ini ada dipelihara oleh Israel. Dan kita boleh datang ke sana lihat. Kita bukan berziarah saudaraku. Kita holy tour. Melihat keberadaan realitanya yang masih ada. Yang ditenggarai itu yaitu Alkitab pencatatnya. Karena kita juga tidak bisa membuktikan. Jadi jangan di sana lalu mendapatkan Tuhan. Maaf saudaraku, boleh-boleh saja ya. Tetapi itu bukan menjadi yang keharusan ya. Bahwa orang itu kalau dibaptis di Sungai Yordan lebih nilainya. Tidak. Saya kemarin dengar dari khotbah seorang Romo di media sosial. Romo ini mengatakan ketika Paus datang, ada yang menyumbang uang besar untuk menanggungkan biaya keseluruhannya. Lalu bisa bertemu dengan Paus. Tidak menjadikan orang itu lebih daripada orang lain yang cuma duduk di depan TV sebagai umat Katolik. Melihat daripada ceramah atau khotbah Paus. Saudaraku. Romo Katolik ini sendiri yang ngomong. Dan itu adalah kebenaran. Karena Yesus berdiam di dalam hati kita, lalu Dia mengubahkan pemikiran-pemikiran kita, di mana perasaan dan emosi kita itu akan dibawa yang baru. Di mana kita harus menyangkal diri, memikul salib untuk meninggalkan manusia lama. Hai perempuan, jangan berbuat dosa lagi. Yesus menyatakan tentang dosa. Tapi dikatakan, hai perempuan jangan berbuat dosa lagi. Ada peringatan dari Yesus. Ada penunjukan Yesus itu dosa. Tapi ada dikatakan jangan. Ada bahwa ini loh masalahnya. Jika kamu dapat kesusahan ini, ya udah kawin sana. Gitu. Maka ketemu hukum pernikahan. Dan sebagainya. Nah hari ini kita awali tentang Paskah. Kita awali tentang belajar mendalami bagaimana perubahan-perubahan dalam setiap level kehidupan kita. Amin saudaraku. Mari kita tengok Alkitab. Sehingga sesi ini kita namai perubahan dalam tingkat rohani. Siap menghadapi perubahan setiap saat. Yuk kita tengok firman Allah. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Ya, nanti kita bahas itu tentang imam-imam kepala dan ahli Taurat. Karena kita akan masuk kepada perikop bagaimana Yudas mengkamuflasekan diri. Kalau imam kepala tidak menerima perubahan Yesus, tetapi kalau Yudas tidak menerima perubahan dirinya yang harus dia lakukan. Semua dari diri kita sendiri. Awal kesalahan semua dari sana. Ya, yuk kita tengok lagi ayat selanjutnya. Kita bahas pelan-pelan saudaraku. Sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Nah, Yesus itu punya planning dari Allah. Imam-imam kepala ahli Taurat
mengadakan planning sendiri. Nah, kita ambil kebenaran ini. Sehingga apabila kita mempunyai rencana sendiri tanpa melibatkan Tuhan, tanpa menunggu rencana Tuhan, tanpa mengkompromikan rencana kita dengan Tuhan, kita cenderung akan tercebur menjadi imam kepala atau ahli Taurat. Kalau kita sudah memahami Alkitab, kalau kita sudah melayani seperti imam-imam kepala melayani ahli Taurat yang sudah memahami Alkitab, yaitu kitab Taurat mereka. Nah, ini penting saudaraku. Saya punya cerita bahwa ada seseorang berkata begini, saya orang yang selalu berpikir dan pemikiran saya tuangkan semua itu 100% dalam kehidupan saya. Orang ini agak unik, orang ini selalu berjalan dengan apa yang ada pada dia. Tetapi dia selalu melakukan apa adanya dan seada-adanya. Sehingga dikatakan orang aneh, tapi bagi saya orang unik orang ini. Nah, dalam segala hal termasuk dalam hidupnya seluruhnya, di dalamnya juga di dalam pelayanan beliau itu seperti itu. Tetapi ada sebuah pengajaran yang bisa kita petik. Ketika saya sudah menetapkan rencana dan merancangkan semuanya, lalu saya akan melaksanakannya, saya hamparkan di mejanya Allah. Saya letakkan di mejanya Allah. Untuk Allah ubahkan atau koreksi. Atau Allah setujui. Walaupun sudah 80% menurut saya benar dan baik menurut saya, ketika sudah 100% selesai rencana itu, 80% menurut saya sudah baik. Ada 20% yang saya tidak mengerti. Karena kita tidak pernah tahu hari-hari yang akan datang. Apa yang terjadi. Dunia ini apa yang akan terjadi. Musibah apa yang terjadi. Tiba-tiba tsunami, tiba-tiba gempa bumi, banyak orang mati, tiba-tiba dari peperangan, tiba-tiba ada perang ekonomi, tiba-tiba kita diberhentikan pekerjaan, tiba-tiba anak kita mengalami kecelakaan, tiba-tiba kita kena kanker. Kita nggak tahu di depan apa yang terjadi. Tuhan yang tahu, setan pun nggak tahu, malaikat juga nggak tahu. Malaikat cuma tahu mengerjakan, dia menjaga kita dan sebagainya. Tapi dia tidak menetapkan langkah kita. Tuhan yang menetapkan. Tuhan tahu segalanya. Termasuk apa yang terjadi di depan kita. Termasuk Yudas. Tuhan tahu Yudas asalnya seorang pencuri. Tuhan ingin Yudas tidak boleh mencuri lagi. Maka diberikan, memegang keuangan. Pencuri kok diberikan. Kenali Tuhanmu. Di situ kamu akan diuji. Apa yang kamu selalu lemah di sana, Tuhan kejar terus. Tuhan berhadapan terus sampai kamu kuat menghadapinya untuk tidak melakukannya. Itu konsepnya Tuhan. Sehingga Yudas di berhadapan itu, perempuan itu dikatakan jangan melakukan lagi. Nyah kamu iblis dari hadapanku. Karena itu perbuatan yang dipengaruhi setan. Pikiran yang kamu inginkan itu pikiran manusia, bukan pikiran Allah. Itu tadi batu sudah menandungan buat aku untuk kamu Petrus. Gitu saudara kurang lebihnya. Semua terangkai firman itu dengan baik saudaraku. Dan orang ini setelah merangkai semuanya, seseorang yang melayani Tuhan, dia hamparkan di meja Tuhan. Dia beberkan mappingnya, apa yang dia rencanakan. Kalau rencana itu kan mapping, apa yang dilakukan itu pasti kita punya mapping. Mapping itu aku mau makan, aku mau pergi jam sekian, aku mau makan jam ini, aku mau makan ini, aku mau makan itu. Itu namanya strategi, rencana, rancangan. Nah orang ini bicara begini, ketika Allah tidak menyetujuinya, berarti 20% itu yang aku berikan kepada Allah menjadi 100%. Aku lipat hidanganku, rancanganku, rencanaku ini, dan aku buang ke sampah. Karena Tuhan akan meletakkan rancangan dia. Sehingga apapun yang kita akan laksanakan udah srek. Tapi ketika Allah mencegahnya, atau ketika Allah membelokkan rencana kita. Kan di Alkitab banyak cerita. Bagaimana bangsa Israel, ya bagaimana juga raja-raja, bagaimana para nabi
Tiba-tiba datanglah perintah Tuhan, kamu menghadap Ahab. Tiba-tiba datanglah perintah Tuhan, kamu harus ke sana, kamu harus ke sini. Tiba-tiba perintah Tuhan kepada Musa, tiba-tiba perintah Tuhan kepada bangsa Israel, tiang awan naik atau tiang awan turun. Baru kemas-kemas untuk packing kemah. Baru jalan 5 menit suruh berhenti lagi, awan itu turun. Berarti mesti pasang kemah, harus berhenti. Baru 5 menit kok berhenti. Kayaknya ngawur Tuhan ini. Tidak. Tuhan tahu apa yang akan dihadapi di depan perjalanan bangsa Israel. Tuhan tahu apa yang terjadi terhadap raja-raja di mana seorang hamba Tuhan diutus ke raja itu untuk menyampaikan pesannya. Karena kisah raja ini akan mempengaruhi seluruh perjalanan rancangan Allah. Dan Allah ingin mencegahnya, Allah ingin meluruskannya melalui anak-anaknya yang dipanggil untuk melayani dia. Ada yang melalui khotbah, seorang pengkhotbah nangis di jamaah Allah. Ada cerita lagi namanya Smith Wigglesworth, seorang penginjil Inggris. Pada suatu kali ketika dia berdoa, Allah memerintahkan dia, kamu pergi ke taman itu. Duduk di sana. Pergilah Mr. Smith itu ke sana, duduk di sana. Allah tidak bicara apa-apa, Mr. Smith itu tidak rewel. Jangan pernah rewel dengan apa yang Allah kehendaki. Allah lebih tahu dengan sempurna dan sangat sempurna. Pengetahuan kita tidak sempurna. Ketika yang sempurna datang, dia akan menyempurnakan pengetahuan kita. Alkitab mencatat itu. Nah, ketika dia duduk cukup lama, tiba-tiba datanglah seorang pemuda duduk di sebelah dia. Lalu singkat cerita, berbincang-bincanglah penginjil Smith ini yang membangkitkan orang mati 14 orang. Sangat taat. Yang berkhotbah di sebuah kapal pesiar, dia naik ke atas meja bar. Dan rata-rata pengunjung bar itu yang minum-minum mabok, ada perempuan, ada segala yang kotor sekali suasana itu menurut Alkitab. Itu berlutut menangis. Karena Tuhan hadir. Tuhan tidak bisa dipengaruhi oleh kekotoran manusia. Dosa tidak bisa melenyapkan terang. Kegelapan tidak bisa memerangi terang. Terang itu datang, kegelapan itu bukan dipengaruhi. Lenyap. Ketika Allah berfirman melalui Smith Wigglesworth, karena ketaatan dia berdiri di atas meja bar. Biasanya penari-penari striptis yang ada di sana, dia berdiri, dia teriak memberitakan Injil dan orang-orang menangis berlutut terima Yesus. 14 orang dibangkitkan dari kematian, termasuk istrinya. Ketaatan itu akan mendatangkan berkat. Hal-hal ilahi akan bekerja melalui ketaatan kita. Tetapi untuk menerimanya dalam realita itu terkadang atau sering butuh waktu. Ada yang langsung, ada yang tidak. Karena itu ada janji Allah ya dan amin. Nah, ketika berbincang-bincang, anak muda itu tidak tahu kenapa. Tiba-tiba curhat. Curhat saudaraku. Dia mau bunuh diri. Benar-benar dia mau bunuh diri. Hari itu. Setelah dilayani oleh Mr. Smith, dia terima Yesus. Dia nangis. Halo, Tuhan tahu segala-galanya. Tuhan penguasa segala-galanya. Andalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Tidak akan pernah hasilnya mengecewakan. Perjalanannya bisa kita kecewa. Bisa. Itulah perjalanan mengikut Tuhan. Itulah paskanya Yesus. Yang mau mati. Takut setengah mati, keluar keringat kayak darah. Murid tertidur. Yesus tetap jalan naik ke atas kayu salib. Walaupun Petrus itu mengasihi dia, melarang dia. Yesus tahu Petrus dipengaruhi oleh iblis. Yesus memberi peringatan terhadap wanita yang kedapatan berzina, ketangkep basah. Yesus tidak menyusun strategi dari dirinya. Sehingga dituliskan, Yesus berkata, anak, huruf besar, anak manusia tidak melakukan dari diri anak sendiri. Tapi apa yang anak lihat, apa yang anak dengar, itu yang anak lakukan. Yesus di dalam tuntunan Roh Kudus. Sehingga apapun kita lakukan, izinkan Tuhan yang memimpin.
diawali dengan strateginya Tuhan. Tapi kita harus bersiap-siap dengan perubahan setiap saat, kita harus bersiap-siap. Kalau kita betul-betul sepenuh-penuhnya mengakui dan percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Dia yang bisa menyelesaikan segalanya. Dia penguasa segala sesuatunya. Dia tahu segala-galanya. Dia maha segala-galanya. Kalau kita berpegang pada hal-hal ini, jiwa kita bisa berontak, tapi hati kita damai. Pikiran kita tidak bisa dipengaruhi seperti Petrus. Pikiran kita menjadi Rasul Yohanes yang menyandarkan kepalanya di dada Yesus ketika perjamuan kudus. Kamis putih. Kita juga ada belajar tentang Paskah hari ini. Paskah beberapa hari yang lalu ya. Dari Kamis putih sampai Minggu kemarin. Kita bahas hari ini. Karena kami fokus konsentrasi di lahan penginjilan. Kami nggak mau memasuki ladang pengembalaan. Kemarin kami selesaikan dengan setiap orang di dalam pengembalaan ini dengan cara Tuhan. Sehingga hari ini kami bebas sebebas-bebasnya, kami akan di ladang penginjilan. Itu saudaraku. Nah, hari ini kita sudah melewati Paskah. Makna Paskah itu apa? Kita belajar hari ini. Di mana dua ayat ini menceritakan. Yuk kita ulangi sedikit untuk part yang pertama. Dalam sesi bagaimana kita harus bersiap. Siap dalam segala hal. Tolong ayat pertama. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Beragi. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan dimulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Garis bawah tipu muslihat. Ayat selanjutnya, ayat 2. Sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Garis bawah supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Ada strategi, ada tipu muslihat. Saudara perhatikan ini. Sadar tidak sadar di dalam kita pasti ada hal yang jahat. Paulus menuliskan di kitab Roma pasal 7 khususnya. Aku selalu di dalam batinku ingin melakukan hal yang baik. Tetapi kenyataannya hal yang jahat itu yang kulakukan. Aku manusia celaka. Sederhananya kita bahas ini saudaraku ayat itu. Tapi syukur kepada Allah. Oleh karena hukum dari roh. The law of spirit yang menghidupkan. Itu yang membebaskan aku dari hukum dosa dan maut. Roma 8 ayat 1. Lanjut kedua saudaraku. The law of spirit, firman yang ditulis oleh jari-jari Allah. Firman yang diucapkan Allah, yang ditulis di batin kita, yang namanya rema. Itu yang harus kita laksanakan. Itu yang harus menjadi pagu, menjadi sau, menjadi batu penjuru. Menjadi jangkar. Kita nggak bisa merancangkan sesuatu yang berbeda dengan hal itu. Semuanya harus dikerjakan selaras dengan kehendak Tuhan. Satu hal yang aku ingini. Menjadi sependeritaan dengan dia, dibangkitkan oleh dia. Dan menjadi satu dengan dia. Ketika saudara selaras dengan Allah, saudara menyatu dengan Roh Kudus. Dalam segala hal. Sehingga Allah memiliki peran yang sangat besar. Dengan itu mempermudah Allah untuk menyelamatkan saudara. Untuk membawa saudara menerima janji-janji Allah, berkat-berkat Allah. Untuk meluputkan saudara dari musibah. Yesus yang menghardik badai. Dan langkah saudara tidak tersandung oleh karena pemikiran seperti Petrus. Menghalangi Yesus untuk mati di kayu salib. Engkau menjadi batu sandungan buat aku. Justru ketika Yesus mati disalibkan, Petrus yang dipakai luar biasa. Bayangannya menyembuhkan orang sakit. Dia khotbah 5.000 orang dibaptis. Yesus gak lakukan itu. Jadi ketika Yesus tersandung tetap hidup mengikuti Petrus. Mau kompromi, mau dipengaruhi orang-orang yang tidak sesuai dengan jari-jari Allah yang ditulis di bata batin setiap anak-anaknya.
Hari ini kita tutup dengan hal itu. Setiap orang yang pertama harus bersiap-siap melalui apa aja untuk next level. Ada ujian, ada pencobaan. Yang diawali dengan anugerah. Menerima Yesus, mengikuti Yesus, melayani Yesus. Setelah itu hidup di dalam panggilan Yesus. Sebagai apa juga, sebagai istri, sebagai anak, sebagai suami, sebagai orang yang tidak menikah, sebagai seseorang ditinggal oleh pasangan, seseorang yang pasangan dipanggil pulang, dan sebagainya. Tetap mengikut Yesus dalam kehendak Yesus yang sempurna. Itulah panggilan hidup saudara. Salah satunya melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, menjadi hamba Tuhan, menjadi bendahara Tuhan, menjadi pekerja Tuhan, apapun itu. Kalau full time tidak full time, itu panggilan khusus. Khususkan Barnabas dan Paulus untuk aku. Sehingga semua punya hal yang sama, punya perjalanan yang sama. Musa dengan yang namanya 500.000 kepala keluarga dengan keluarganya 3-4 juta orang. Sama tinggal di padang gurun. Cuman Musa dipanggil khusus, dia menghadap ke kemah pertemuan. Allah bicara sama dia spesial khusus untuk membawa perintah kepada bangsa Israel. Itu aja. Tetapi setiap orang harus mengikuti tiang awan, tiang api. Demikian juga Musa. Setiap anak-anak Tuhan harus mengikuti apa yang Tuhan tuliskan di mata batin dia. Sehingga segala rancangan, rencana apapun yang kita rencanakan, kita harus takluk kepada rancangan rencana Allah. Di mana segala rancangan kita beberkan, kita hidangkan di mejanya Tuhan. Kalau Tuhan bilang tidak, ya kita lipat, kita buang. Nanti Tuhan yang akan membeberkan mappingnya dia. Yang kedua, Tuhan akan revisi. Enggak apa-apa, ini jangan, itu boleh, ini nanti. Kan doa itu ada yang dijawab ya, ada yang tidak, ada yang nanti. Gitu saudaraku. Nah setelah itu ya kita hidup di dalam apa yang Tuhan katakan. Baik melalui pembacaan Alkitab yang kita mengerti, baik melalui pembacaan Alkitab yang diremakan Tuhan, yang bahasanya lebih dalam, tiba-tiba mendapat sesuatu di dalam pikiranku atau di batinku ada suara atau apa yang kurasakan. Macam-macam cara Tuhan menyampaikan kehendaknya sempurna. Nah kita patuhi itu sudah. Nah setelah itu kita akan menghadapi yang namanya ujian dan pencobaan seumur hidup kita. Yesus dibawa ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis dan diserahkan pada iblis. Roh Kudus yang bawa. Sebagai persiapan untuk melayani. Ketika melayani lagi tinggi-tingginya pelayanan, iblis masuk melalui perkataan Petrus, pemikiran Petrus. Dan diizinkan Allah Bapa. Tapi betapa kuatnya iman Yesus, bersaukan, berjangkar, batu penjuru, berpusatkan pada apa yang dia terima dari Tuhan. Bukan berpikirkan dia sendiri. Apa yang kamu pikirkan adalah pikiran manusia, bukan pikiran Allah. Yang diawali nyah kamu iblis. Lalu lanjutnya yang ketiga, engkau batu sandungan buat aku. Batu sandungan artinya Yesus tetap jalan, tidak bisa. Sehingga seorang pemimpin, seorang anak Tuhan harus terus berjalan di dalam kehendak batu sauh. Yaitu firman Allah yang dituliskan di batin hati kita semua masing-masing. Yesus tetap berjalan naik ke atas kayu salib. Tetapi oleh karena enggak mengikuti perintah, permintaan Petrus yang ingin mengendalikan, ingin melarang dengan maksud baik tapi salah. Yang baik dari kita belum tentu benar di hadapan Tuhan. Yang benar dari Allah belum tentu baik ketika kita melakukannya. Karena ada namanya proses pembentukan, ujian, pencobaan dan sebagainya. Persiapan kita untuk hidup di dalam berkat-berkat yang melimpah, di dalam pemakaian Tuhan dan sebagainya. Nah, disitulah Yesus diuji lagi di dalam kelimpahan pelayanan, kelimpahan berkat dan sebagainya. Itu terjadi juga sama kita. Sehingga hari ini kita belajar saudaraku. Selama-lamanya ketika kita awali dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sampai dipanggil pulang. Apapun terjadi kita harus berkata seperti Yesus. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Dan kita harus mematuhinya. Tanpa bisa dipengaruhi oleh siapapun. Karena iblis tidak akan pernah berhenti bekerja. Dituliskan, iblis undur dari Yesus untuk menunggu waktu yang tepat untuk mencobai kembali Yesus. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati.
Terima kasih. God bless you guys.